tahapan Pilkada Gubernur Jambi kembali dimulai. Para kandidat juga kembali gerilya merebut partai. Berbagai cara dilakukan agar bisa berlayar, membuat jantung tim dan simpatisan juga ikut kencang berdebar. Jangan dicontoh jika ada cara sikut-mensikut, jegal-menjegal yang dilakukan oleh oknum para elit. Kita sebagai rakyat tetaplah riang gembira hingga selesainya pesta demokrasi. Move on dari kekalahan adalah bukan hal yang sulit. Ayo bersama-sama mantapkan hati meraih kemenangan yang berkah untuk mencapai kebangkitan dan kemajuan Jambi. Saya Yoga Julestama, inilah Bri Talk Show bersama Ketua PDIP Provinsi Jambi, Edi Purwanto. Untung rugi PDIP di Pilgub Jambi. Usung kader lama atau usung kader baru? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pemirsa Bri Talk Show, kali ini saya sudah bersama Edi Purwanto, anak muda, memiliki karir politik yang moncer. Beliau adalah representasi saya, Anda dan kita-kita semua yang masih muda, generasi milenial di Jambi dan bahkan nasional. Dulu pernah menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi dan kini menjadi Ketua DPRD Provinsi Jambi sekaligus juga menjadi Ketua DPD PDIP Provinsi Jambi. Jadi sebuah perjalanan karir yang sangat inspiratif. Apa kabar Bang Edi Purwanto? Alhamdulillah sehat. Gimana Bung Yoga? Sehat. Itu yang penting. Saya panggil Bung juga lah, lebih enak Bung sepertinya. Iya. Enak begitu. Oke Bung Edi, terima kasih sudah main-main ke markas Brito yang kondisinya seperti ini, Bung Edi. Ini luar biasa nih. Memang perjuangan harus dimulai dari seperti ini. Dimulai dari merayap. Enggak, ini luar biasa prosesnya. Anak muda yang mempunyai konsep seperti ini harus kita berikan ruang dan kita apresiasi seperti itu. Terima kasih. Sibuk apa sekarang Bung Edi di DPRD? Ya tentu di DPRD menjalankan fungsi-fungsi kami lah. Karena memang ada fungsi anggaran, ada fungsi pengawasan dan membuat peraturan daerah. Dan tadi juga baru selesai LHP BPK. Alhamdulillah Provinsi Jambi dapat opini wajar tanpa pengecualian. WTP sudah ya? 8 kali berturut-turut dari zaman Pak ABA yang pertama kali mempelopori. Nah sampai sekarang kita masih selalu WTP dan tentu kita berbahagia, tetapi tidak bisa hanya WTP saja, tapi memang indikator kinerja utama Jambi Tuntas 2021 bagaimana bisa terwujud. Dan itu kita lakukan dan memang beberapa waktu ini kan kita sibuk untuk penanganan COVID-19 dan teman-teman juga berjibaku untuk membantu pemerintah untuk menangani COVID-19 itu. Iya. Ya. Ini ada semacam game. Kita ada game. Gimana apa ini? Ada pertanyaan, 5 pertanyaan. Choice-nya, pilihan jawabannya itu hanya 2 dan ketua Bung Edi harus memilih salah satunya dan dijawab harus cepat. Ya, tidak boleh memilih dua-duanya. Oke? Iya. Bung Edi ya. Pertama, pengusung atau pendukung? Pengusung. Oke. Kedua, gubernur atau wakil gubernur? Dua-duanya. Dipilih gubernur atau wakil gubernur? Dua-duanya. Oke. Yang ketiga, kader atau di luar kader? Harus kader dong. Kader. Proses pengkaderan atau yang penting menang? Dua-duanya. Oke. Yang terakhir, ketua DPRD atau gubernur Jambi? Tergantung penugasan. Jadi hanya 2 yang dijawab. Iya. Selebihnya 3
Dua-duanya dijawab. Oke. Satu-satu Bung Edi kita obrolin. Jadi yang pertama tadi pengusung. PDIP ini adalah sebagai pemilik kursi terbanyak di DPRD Provinsi Jambi. Pemenang pemilu di Provinsi Jambi. Sejauh ini kita lihat kan seperti maju mundur cantik untuk Pilgub Jambi. Sebenarnya kemana arah dukungan PDIP ini? Sebenarnya tidak ada istilah maju mundur cantik ya. Oke. Politik itu kan strategi. Ya. Politik itu merebut kekuasaan politik, siapa mendapat apa, kapan dan bagaimana. Nah, kan itu. Jadi artinya hari ini harus cermat, harus berhati-hati. Kenapa? DPD Perjuangan sendiri dalam tujuan kita adalah merebut kekuasaan politik dengan cara konstitusional. Untuk apa? Kesejahteraan rakyat. Jadi kalau kita dulu-duluan atau ini ya menurut saya juga bukan tipikal PD Perjuangan, tapi kehati-hatian, kecermatan sekaligus melihat komitmen pasangan calon itu sendiri yang akan kita usung kepada rakyat betul-betul nasionalis, bagaimana dia bisa menjadi kawah candra di muka seluruh masyarakat Provinsi Jambi dan menjadi harapan masyarakat Jambi untuk mereka bergantung terhadap kesejahteraan itu sendiri. Seperti itu. Jadi memang bukan persoalan maju mundur cantiknya ini gitu loh. Jadi kita akan lihat gitu. Apalagi tadi misalnya pengusung atau pendukung. Nah, harus jelas definisi pengusung dan pendukung. Kalau partai politik yang mendaftarkan pasangan calon dan terdaftar di KPU itu disebut dengan pengusung. Iya. KPD Perjuangan tentu pengusung dong. Kita 9 kursi kan, alhamdulillah. Karena rakyat mempercayakan kami untuk memegang kekuasaan politik di provinsi, di DPRD. Tentu kami juga tidak mau mengecewakan masyarakat untuk memilih calon yang kira-kira nanti ketika menang tidak bisa menjadi harapan masyarakat. Nanti kita harus menyuguhkan orang yang paling tepat untuk memimpin Provinsi Jambi itu sendiri. Itu. Sudah disiapkan siapa yang akan diusung? Sudah. Oh, sudah. Sudah. Berarti diam-diam sudah menyiapkan ya? Iya. Siapa yang menyiapkan? Tuhan. Oh. Saya baru mau nanya siapa yang menyiapkan. Ya artinya kita sudah memformulasikan tugas kami dari DPD Jambi udah selesai. Kami sudah melakukan penjaringan, penyaringan, fit and proper test, komitmen kebangsaan calon, komitmen calon untuk membangun Provinsi Jambi, termasuk survei sudah kami lakukan. Survei internal. Sudah survei ya, kami banyak survei ada kurang lebih 3-4 lembaga survei yang kita ini dan itu kita serahkan ke DPP partai untuk memutuskan siapa. Karena sekali lagi kewenangan memutuskan pasangan calon itu di DPP partai, bukan di DPD partai. Apalagi gubernur kan persoalan yang sangat serius. Ada 270 pilkada ini kan 9 gubernur. Tentu Ibu Ketua Umum punya hak prerogatif untuk menentukan siapa yang akan diusung. Kami tidak bisa mendikte karena bukan kewenangan kami untuk mendikte siapa yang akan diusung seperti itu. Tapi bisa merekomendasikan kan? Ya bisa saja, tapi rekomendasikan masukan. DPP tinggal enggaknya kan nggak tahu. Siapa misalnya kita tidak bisa membaca pikiran Ibu dan pikiran Pak DPP partai. Siapa yang menyangka Pak Jarod Saiful Hidayat dimajukan di Gubernur Sumatera Utara? Nggak ada dong yang menyangka. Kok Pak Jarod itu? Ya ini kan nggak tahu juga tiba-tiba siapa yang di ini. Yang penting tugas kami sudah kami laksanakan. Kita akan menunggu siapa yang akan direkomendasikan dan kami seluruh kader PD Perjuangan akan taat nurut instruksi, mengamankan dan memperjuangkan pasangan calon yang telah direkomendasi oleh Ibu Ketua Umum. Berarti tidak perlu melobi DPD? Nggak perlu. Oh, nggak perlu. Kan track recordnya jelas. Oh, gitu ya. Ibu kan sudah punya potret, DPP udah punya potret. Misalnya si A pernah jadi kepala daerah. Lihat bagaimana indeks pembangunan manusianya, bagaimana pertumbuhan ekonominya, bagaimana pengentasan kemiskinannya, penganggurannya, kemudian bagaimana pendidikannya, bagaimana juga sektor-sektor yang lain yang memang bersentuhan langsung dengan hajat hidup rakyat, bagaimana mengurai itu semua. Jadi artinya dengan itu kita udah punya rekam jejak masing-masing gitu loh. Nah, jadi artinya dengan begitu saya pikir
DPP partai udah punya inilah siapa yang akan kita dorong seperti Berarti itu tadi bisa dibilang menjadi salah satu syarat itu. calon yang bakal diusung oleh PDIP tadi. Iya, termasuk COVID-19 ini juga Oh, menjadi hitungan penanganannya gitu. bagaimana penanganannya, bagaimana keseriusannya, bagaimana sense of crisis-nya, sense of responsibility-nya, semuanya akan dinilai oleh DPP partai. Jadi pada posisi itu kami hanya merekomendasikan, mengusulkan lah. Kalau ini lebih ke membuat analisis SWOT. Analisis SWOT ini kemungkinan menang ini, tapi semuanya tentu DPP partai yang akan memutuskan seperti itu. Oh gitu. Iya. Tapi pasti berkomunikasi dengan DPD kan, DPP pasti. Ya, komunikasi pasti biasa. Hal-hal tertentu, misalnya ada ini orangnya begini. Seperti apa? Seperti gitu. apa? Oh, kok ada infonya begini? Ya sudah, kita cek. Oh, bener Pak. Oh, ini nggak bener Pak. Ya seperti itu saja. Tapi sekali lagi, DPP partai udah punya skema lah, catatan sendiri. Iya. Karena kita sudah bisa cek kan bagaimana mereka yang kita tampil kan rata-rata sudah pernah jadi kepala daerah. Iya. Sudah bisa kita cek semua gitu loh. Itu aja. Kira-kira berapa persen keputusan DPP itu maksudnya rekomendasi dari DPD itu mempengaruhi keputusan dari DPP? Berapa Kita nggak bisa pakai persen-persenan. Ini kayak apa sih? Memang 10%, 5%. Nah, nggak ada kita begitu seperti itu. Jadi ya ini aja paling-paling kan kita buka ruang. Demokrasi kita demokrasi terpimpin, PD Perjuangan. Bahwa ada masukan dari bawah, bottom up-nya ada. Tapi top down-nya juga ada. Jadi mix gitu. DPP pasti sekali akan memperkaya dengan narasi-narasi dari ke bawah. Nanti beliau juga akan lihat suasana kebatinan apa itu kader-kader di bawah yang diinginkan seperti apa. Memang ada yang menarik ya. Semenjak pemilu itu tentu melalui ketua kan, ketua DPD kan, harus bawa melalui ketua. Macam-macam. Oh, macam-macam. Bisa saja ketua DPD, ketua DPC. Bisa juga orang ketua DPC kan juga seperti itu. Kan bisa saja saya ketua DPD, saya melaporkan yang baik-baik. Tapi di bawah nggak sesungguhnya bisa saja kan dicek dengan yang lain. Gitu. Itu cek and recheck-nya juga penting. Maka berarti ada tim-tim independen DPP lah ya. Maka kalau kami akan serahkan penuh ya, maka ya membudayakan kita mengatakan apa adanya saja, fakta-fakta sesungguhnya saja. Sehingga memang menjadi bahan yang baik buat DPP partai untuk memformulasi dan merumuskan itu semua seperti itu. Berarti tidak serta-merta DPD merekomendasi itu langsung ditentukan oleh DPP ya? Ya tergantung. Oh, tergantung. Kan itu. Tergantung gitu kan. Ya artinya pengaruhnya besar juga DPD. Ya kan begini lah, Jambi itu unik. Sejarah pemilu Jambi. Pertama Pileg. Dari tahun 99 PDI Perjuangan belum pernah menang di Jambi. Ya, betul. 99 itu yang menang Golkar. Baru PDI Perjuangan. Mengapa PDI Perjuangan bisa jadi ketua DPRD? Karena waktu itu adalah era reformasi, berkoalisilah partai-partai koalisi ini. Saya ingat betul waktu itu ada PDI Perjuangan, ada PAN, ada PKB dan beberapa partai bikin poros lah untuk dengan rezim orde baru kala itu, sehingga PDI Perjuangan bisa ketua DPRD. Di 2004 terjadi penurunan signifikan dari 11 jadi 6 kursi. 2009 jadi 5 kursi. Nah, 2014 naik 7 kursi, sekarang 9 kursi. Dan ini baru sejarah PDI Perjuangan bisa menang di Provinsi Jambi ini. Di saat politik identitas yang sama-sama kita lihat itu luar biasa. Alhamdulillah rakyat percaya itu. Sama Pilgub. PDI Perjuangan pemilu langsung belum pernah menang di Jambi. Sejarah sejak 99 tuh. Ya, 99 kan mengusung Pak Jul waktu itu. Pak Jul Kipinurdin sejak kan. 2005. Ya, 2005. Itu kan waktu itu yang maju Pak Jul, kita dukung Pak Asif sama Pak Nasrun Arbain ya. Kalah. 2010 kita ngusung Pak Safrial. ASN. Pak Safrial Agustinogoro. Kalah. 2015 Pak ABA bersama saya. Bung Edi. Kurang suara. Iya. Nah, kurang suara kan. Bukan kalah ya, kurang suara. Ya, kurang suara. Nah, jadi di situ. Jadi artinya PDI Perjuangan sudah ngasih ruang kepada teman-teman. Misalnya Pak Safrial. Pak Safrial sudah 3 kali kita dukung. Dukung wakil bupati, kemudian 2 kali kita dukung bupati, pernah juga kita dukung gubernur seperti itu. Jadi artinya partai sudah ngasih ruang kepada teman-teman. Pak Dul misalnya, sudah kita kasih ruang. Dulu kita maju wakil wali kota. Kita dorong. Kemudian maju wali kota, kita juga berada paling depan waktu itu. Jadi artinya
PD Perjuangan selalu memberikan ruang kepada kader. Nah sekarang kader-kader tersebut maju kembali, tentu DPP akan mengevaluasi betul peluang-peluang menangnya seperti apa. Iya. Jangan sampai ada, wah PD Perjuangan nanti misalnya ternyata yang didorong Selalu kalah. ada nama lain misalnya Edi Purwanto tiba-tiba. Iya. Allah, Edi Purwanto kan nggak bersosialisasi ini kita yang ya, jangan seperti itu. PD Perjuangan sudah ngasih ruang loh kepada mereka. Sudah pernah dicalonkan, kecuali PD Perjuangan belum pernah ngasih ruang sama sekali seperti itu.